Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai pembahasan buku penjelasan 3 landasan utama, pertama saya mohon maaf dulu kepada sebagian teman-teman. Di Sabtu lalu istri saya sakit mendadak, sehingga sebagian orang ada yang ngejar untuk bertanya tapi saya tidak layani. Mungkin saya terlihat terburu-buru. Ada juga kemarin yang mau beli buku tapi tidak saya layani. Dan ada yang waktu saya mau jalan mobilnya saya klakson-klakson beberapa kali karena istri saya harus ke UGD. Siapa tahu ada yang tersinggung kok diklaksonin ya. Karena di mobil ada orang, istri saya sakit yang harus saya bawa ke UGD minggu lalu. Kemudian yang kedua, buku Ushul Tsalatsah ini di distributor sudah tidak ada lagi, habis, dan harus naik cetak untuk yang kedua, cetakan kedua, tapi harus direvisi terlebih dahulu. Dan kalau antum masih belum punya bukunya, segera dapatkan karena tidak ada lagi di distributor tunggalnya, hanya ada di Balikpapan, itu pun tersisa tidak banyak lagi. Takutnya kalau antum nanti pas mau beli malah nggak ada bukunya, karena naik cetak itu tidak sebentar waktunya. Sekarang kita di halaman 76. Berkata penulis Al-Ushul Tsalatsah, wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq, wa dalilu qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas, wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dalil tentang isti'adzah, bahwa isti'adzah atau memohon perlindungan kepada Allah ini merupakan ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, adalah firman-Nya, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, surat Al-Falaq ayat 1. Dan firman Allah, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang memelihara dan menguasai manusia, surat An-Nas ayat 1. Adapun dalil yang mengatakan bahwa istighatsah atau meminta pertolongan dalam kondisi sulit itu merupakan salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, adalah firman Allah di surat Al-Anfal ayat 9, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu. Mari perhatikan saya. Kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Dan ibadah kepada Allah ini tidak boleh dipalingkan kepada yang selain Allah. Tidak boleh pula kita beribadah kepada Allah tetapi nyambi sembari menyembah yang selain Allah. Pernah dicontohkan dengan contoh yang paling mudah adalah perbuatan sebagian orang di zaman ini. Mereka sholat 5 waktu di masjid, tujuannya adalah kepada Allah. Tetapi pada hari-hari yang lain, misalnya di malam Jumat Kliwon atau di bulan-bulan Syuro, mereka beribadahnya di kuburan. Jadi kepada Allah iya, kepada yang bukan Allah iya juga. Perbuatan seperti ini merupakan perbuatan syirik yang menghapuskan amalan seseorang seluruhnya dan bahkan mengeluarkan pelakunya dari Islam itu sendiri. Di antara ibadah yang Allah perintahkan adalah isti'adzah dan istighatsah. Kita sering dengar kata-kata istighosahan. Biasanya dikerjakan oleh anak-anak sekolah menjelang UAN. Mereka kumpul di sekolah, bermalam, tahajud. Di pagi hari mereka berdoa bersama yang mereka sebut dengan istighosahan bareng, dalam rangka untuk memohon pertolongan kepada Allah supaya mereka lulus ujian. Nah, perlu diketahui
Yang namanya isti'adzah dan istighatsah itu dua-duanya ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Meskipun nanti ada perincian pada penjelasan berikutnya. Sekarang kita kenali dulu, mari ucapkan sama-sama isti'adzah. Seperti kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Itu namanya ta'awudz dan itu merupakan isti'adzah. Isti'adzah itu artinya minta perlindungan. Yang kedua namanya istighatsah. Coba bilang. Belakangnya pakai ta. Istighatsah. Bukan istighosah. Istighatsah. Yang artinya minta pertolongan dalam kondisi genting. Meminta pertolongan di saat urgent. Saat sangat terdesak. Misalnya pesawat sudah, kata pilotnya, para penumpang harap menggunakan, kencangkan sabuk pengaman karena kita akan masuk ke dalam laut. Ini genting, gak mungkin lagi chatting. Itu HP pasti langsung lepas. Yang ada orang langsung berdoa, angkat tangan, atau berteriak, tolong, tolong, atau ya Allah, atau astagfirullah, astagfirullah. Itu namanya istighatsah. Pas betul-betul genting, seseorang meminta. Orang Arab di zaman jahiliyah dulu, mereka kalau sampai di sebuah tempat, maka mereka isti'adzahnya kepada jin yang ada di tempat tersebut. Coba kita lihat di halaman 77 nomor 2. Orang Arab di zaman jahiliyah, jika singgah di sebuah tempat, mereka berkata, aku berlindung kepada Sayyid, pembesar jin di tempat ini, dari keburukan manusia yang ada di sekitar tempat tersebut. Jadi mereka kalau mampir, misalnya anggaplah orang Balikpapan mau ke Samarinda, kemudian bocor bannya di kilo 60, maka mereka duduk sebentar sambil berkata, wahai jin pembesar yang ada di sini, tolong ya jangan diganggu dulu, tolong ya kami selamatkan kalau nanti ada binatang-binatang. Ini namanya minta perlindungan. Perlindungan yang seperti ini syirik. Permohonan seperti ini syirik dikarenakan isti'adzah hanya boleh diminta kepada Allah. Meminta gangguan dari setan, meminta perlindungan dari gangguan binatang-binatang atau gangguan makhluk halus. Ini hanya boleh diminta kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan manusia kalimat yang dapat menggantikan yang dulu diucapkan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Coba kita baca di halaman 77. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, "Man nazala manzilan, thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Lam yudharrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dia berkata demikian, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Maka waktu sampai di kilo 60 ban kita bocor, ini dulu yang dibaca. Ya, bukan yang lain. Coba kita praktekkan. Antum stabiloi atau antum garis bawahi yang merupakan doanya. Sama-sama. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Sekali lagi. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Inilah permohonan perlindungan yang benar, karena diminta hanya kepada Allah. Tapi saya tambahkan, gak ada di buku ini. Ada juga permohonan perlindungan yang boleh
yang tidak syirik, yakni memohon perlindungan kepada manusia yang memang betul-betul bisa memberikannya. Misal seseorang dikejar maling atau dikejar begal, terus dia teriak, tolong, tolong. Ketemu dengan orang-orang, tolong Pak, dia minta perlindungan. Maka ini termasuk meminta perlindungan yang tidak syirik. Atau misalnya ada maling, dipergoki warga, woi maling. Terus dia lari, terus masuk ke sebuah rumah warga. Dia bilang, Pak, saya baru saja maling, saya ketahuan Pak. Tolong saya dilindungi, jangan sampai saya takut nanti kalau saya keluar saya dipukuli orang Pak, saya nanti bisa mati Pak. Dia minta perlindungan kepada orang yang memang bisa memberikan perlindungan. Wah, kamu kebawa, kamu keluar. Jangan Pak, jangan Pak. Tidak apa-apa saya di penjara Pak, tapi kalau saya dibawa keluar jangan Pak, nanti saya dipukulin orang Pak, katanya. Ya sudah, kamu laporin polisi aja. Iya, datang polisi, dikunci rumah itu. Datang polisi baru dikeluarkan orangnya. Maka ini termasuk meminta perlindungan yang boleh. Makanya jangan maling. Ya. Yang ketiga, halaman 77. Adapun istighotsah adalah minta pertolongan dalam kondisi sulit. Saya berikan contoh tadi, orang sudah naik pesawat, pesawatnya pokoknya udah masuk air deh pokoknya. Istighotsah seperti ini ada dua macam. Pertama, pada hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Pada masalah-masalah, pada kondisi-kondisi yang tidak mungkin diminta kecuali hanya kepada Allah. Halaman 78. Istighotsah jenis ini hanya boleh ditujukan kepada Allah karena termasuk ibadah. Jika dipalingkan kepada yang selain Allah, maka termasuk syirik. Contoh, beristighotsah kepada orang yang sudah wafat. Misalnya pesawat itu sudah mau nyemplung, terus dia bilang, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena sebagian orang-orang dahulu, mereka kalau berlayar, kapalnya sudah terombang-ambing sama ombak, sudah oleng sana oleng sini, air sudah pada masuk. Maka mereka berteriak, oh Syekh Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong, tolong, tolong. Ini syirik. Orang yang seperti ini terhapus seluruh amalnya dan bahkan bisa jadi keluar dari Islam. Karena istighotsah kepada yang bukan Allah. Yang harusnya dia lakukan adalah dia mengatakan, ya Allah, ya Allah. Maka waktu pesawat nyemplung, nggak ada pilihan lain kecuali berkata, ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilallah, ya Allah tolong. Tidak boleh nyebut yang selain dari itu. Nggak boleh kata-kata, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Ini banyak orang yang latah, dia bilang, ya Allah, ya Rasulullah. Iyakah, ya Allah, ya Rasulullah. Ini menyamakan Allah dengan Rasulullah. Sekali lagi, tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Berarti hanya boleh ya Allah, astagfirullah, ya Allah, la ilaha illallah. Kalau ternyata meninggal, pesawat itu nyemplung bersama seluruh penumpangnya, maka ya sudah, semoga insya Allah husnul khotimah. Karena akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang perkataan akhirnya di ujung hayatnya adalah la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Cuma ngomong gitu itu tidak gampang. Itu hanya gampang bagi orang-orang yang senang berzikir, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang rajin sholat 5 waktu, orang yang sering ke masjid, orang yang suka pengajian, orang yang temannya orang soleh. Tapi kalau tidak, maka tidak. Itu nggak mudah berkata demikian. Ingat tadi adalah pada masalah yang tidak ada yang mampu melakukan kecuali Allah. Lah pilotnya aja sudah ngomong gini, penumpang harap menggunakan sabuk pengaman, kita akan nyemplung dan insya Allah mati bersama. Pilotnya saya sudah ngomong gitu, berarti tidak ada cara yang lain, tidak ada hal yang lain yang bisa dimintai kecuali hanya Allah. Yang kedua adalah
istighotsah pada hal-hal yang mampu dilakukan makhluk. Oh ya, balik dulu. Contoh yang tadi, memberikan kelulusan, itu tidak bisa diminta kecuali hanya kepada Allah. Jadi anak-anak sekolah itu, di saat mereka masa-masa ujian, tidak ada yang mereka bisa mintai kecuali hanya Allah. Gak bisa minta sama kepala sekolah. Bu kepala sekolah, tolonglah saya, luluskan saya. Kepala sekolahnya bilang, anakku aja gak yakin lulus ya. Karena itu soal dari pusat, nak. Kamu harus belajar. Ibu saja juga berdoa kepada Allah semoga kalian lulus. Makanya belajar dan minta kepada Allah. Tapi tidak ada tuntunannya istighotsah barengnya itu. Istighotsah iya. Tapi istighotahan bareng, mabit bareng, tahajud bareng, terus pagi doa bareng, maka ini tidak ada tuntunannya. Di zaman Nabi SAW ada banyak kejadian-kejadian atau banyak peristiwa-peristiwa yang jauh lebih penting daripada sekedar lulus ujian. Misalnya kemenangan dalam perang Badar, di mana kaum muslimin 300, kaum musyrikin 3000, 1:10. Ini soal hidup mati, bukan cuma soal lulus gak lulus. Jauh lebih penting ketimbang soal lulus ujian. Ini soal hidup mati. Tapi tidak ada riwayat bahwasanya Nabi dan para sahabat istighotsahan bareng dulu malam sebelum perang. Istighotsahnya iya, tapi bareng-barengnya enggak. Cukup di rumah sendiri, belajar yang rajin, kemudian minta tolong kepada Allah. Yang kedua, maaf, ada yang belum selesai tadi. Istighotsah kepada orang yang sudah wafat, ini termasuk syirik. Ya. Kapal sudah mau tenggelam, terus dia bilang, wahai guru wahai Sunan Kalijaga, tolong. Maka ini termasuk perbuatan syirik, karena yang dimintai sudah wafat. Termasuk juga minta kepada jin. Istighotsah kepada jin. Nah, cuman saya nggak tahu nih, gimana caranya orang-orang istighotsah sama jin. Dulu antum kayak apa caranya? Di Parangtritis misalnya. Wahai Nyi Roro Kidul, aing jomblo. Ya. Aku jomblo ya Nyi Roro Kidul. Sudah hampir 41 nih umurku, belum nikah-nikah. Bagi dia itu peristiwa, itu adalah keadaan genting. Sampai dia Parangtritis, dia mintanya kepada Pak Ratu Pantai Selatan. Cuma saya belum ketemu si orang begitu ya. Contoh yang lain adalah istighotsah kepada manusia yang masih hidup tapi tidak bersama orang yang meminta tolong dan tidak tahu bahwa dia sedang dimintai tolong. Paham gak ini? Yakin? Ini yang tahu yang nulis. Istighotsah kepada seseorang yang hidup tapi tidak bersamanya. Contohnya gimana tuh? Misalnya anggap aja ya, misalnya anggaplah Ustadz Muflih gitu. Antum mau tenggelam, wahai Ustadz Muflih. Orangnya masih hidup. Ya. Terus dia, ya Ustadz Muflih, tolonglah kami. Orangnya nggak bersama antum dan dia tidak tahu kalau antum mintai tolong. Cuma kejadian seperti ini di zaman dahulu waktu belum ada telekomunikasi nirkabel. Kalau sekarang bisa jadi kita minta tolong sama seseorang yang orangnya nggak ada di dekat kita, tapi kita telepon. Itu tidak? Ustadz, tolong Ustadz. Kenapa? Ustadz, tadi saya terus terang ketahuan nyolong di pasar. Terus gimana? Saya ditangkap polisi ini Ustaz. Tolong Ustaz. Saya dipukulin ini Ustaz. Telepon. Loh kok bisa antum nelpon? Pinjam teleponnya HP-nya polisi. Misalnya gitu. Ini orangnya nggak ada sama kita, tapi kita bisa telepon, maka tidak mengapa. Ya, makanya ungkapan-ungkapan seperti Syekh Fauzan ini, beliau bilang, minta kepada yang masih hidup, tapi tidak bersamanya. Ini saya katakan, ini waktu tidak ada jaringan komunikasi tanpa kabel. Atau bahkan dengan kabel pun. Tapi sekarang kalau sudah ada dengan komunikasi,
dengan kabel atau tanpa kabel, maka ini meminta tolong kepada orang yang nggak ada nggak apa-apa. Permasalahannya adalah minta tolong kepada orangnya masih hidup, memang nggak ada di tempat kita, dan dia nggak tahu kita mintai tolong. Misalnya anggaplah ada seorang kiai karismatik di Indonesia, anggaplah namanya Kiai Abdullah. Ada orang ya, maling tadi tuh maling, ketahuan orang, dikejar orang, masuk dia ke hutan. Orang nyariin dia sembunyi di pohon. Terus dia bilang, Kiai Abdullah, tolong saya Kiai Abdullah. Kiainya memang belum meninggal, belum. Kalau sudah meninggal pasti syirik. Nah, ini kiainya belum meninggal, tapi tidak bisa dihubungi, dan si kiai nggak tahu kalau dia diistighotahi. Maka ini juga termasuk syirik. Adapun kiainya nggak hadir tapi bisa dihubungi dan dihubungi, Kiai tolong saya, ya, maka ini tidaklah termasuk syirik. Bisa dipahami? Istighothah yang kedua adalah istighothah pada masalah-masalah yang mampu dilakukan makhluk. Kalau tadi kan yang tidak mampu dilakukan makhluk, maka itu hanya boleh kepada Allah. Ada istighothah yang bisa dilakukan oleh makhluk, seperti istighothah kepada manusia yang masih hidup dan ada di tempat pada masalah-masalah yang mereka mampu melakukannya. Ini boleh. Misalnya kapal terbalik, kemudian berteriak, tolong, tolong, karena melihat kapal nelayan. Ini istighothah, yaitu meminta tolong pada masalah genting. Misalnya dia nggak bisa berenang, tapi kapalnya bentar lagi tenggelam. Ada orang dari jauh di sana yang dia lihat dan dia mintai tolong, tolong, tolong. Dan orang itu kita berharap dia mampu menolong. Maka yang seperti ini hukumnya boleh dan tidak termasuk syirik. Allah berfirman, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi." Maka orang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan musuhnya. Lanjut. Wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang penyembelihan sebagai satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh untuk Allah adalah firman Allah, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukan orang yang musyrik. Katakanlah juga, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Yang demikian itu diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Wa minas sunnah, adapun dalil dari sunnah, sabda Nabi, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk yang selain Allah. Wa dalilun nadhr qauluhu ta'ala, dan dalil bahwa nazar itu termasuk ibadah yang hanya boleh untuk Allah Ta'ala adalah firman Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan hari yang azabnya merata di mana-mana. Perhatikan, gak usah dibaca. Ada ibadah yang lain yang hanya boleh dikerjakan untuk Allah, yang kalau kita kerjakan untuk yang selain Allah maka bisa jatuh dalam syirik. Ibadah yang disebut dengan penyembelihan atau dzabah. Coba sebut dzabah. Itu artinya penyembelihan. Bisa juga nahar. Coba bilang nahar. Bedanya begini. Dzabah itu hewannya dibaringkan, kemudian bismillah, terus digorok. Itu namanya dzabah. Adapun nahar, hewannya berdiri.
lalu ditusuk di bagian bawah leher. Set. Untuk sapi, unta, ayam, bebek, burung, maka kalau mau dizabah, maka ditidurkan dulu, lehernya digorok. Itu namanya apa? Zabah. Adapun yang berdiri itu unta. Maka unta dalam keadaan dia berdiri, disabet pisau, set, tumpah darah dari bawah lehernya. Dan ada orang jahil di Facebook yang nyebar-nyebarkan begini, video tentang penyembelihan unta. Dia bilang, inilah cara penyembelihannya Wahabi. Orang bodoh banget. Karena itu yang namanya nahar, cara penyembelihan dalam Islam untuk unta. Kok dibilang itu adalah penyembelihannya ala Wahabi? Ya, ini ketahuan orang jahil. Ya. Penyembelihan itu pada dasarnya hanya boleh untuk Allah. Tidak boleh untuk yang selain Allah. Kalau untuk selain Allah maka dia syirik. Misalnya perbuatan sebagian orang, khususnya petani, yang ketika akan panen maka mereka sembelih kerbau. Terus kepalanya ditanam di mana? Di sawah supaya panennya berhasil. Atau perbuatan sebagian orang di zaman ini, kalau mau bangun gedung-gedung tinggi, maka sembelih kerbau dulu. Jadi ada upacara peletakan batu pertama bersama penanaman kepala kerbau. Dalam rangka untuk supaya gedungnya terbangun dengan sukses. Ada lagi perbuatan sebagian orang, ada gempa bumi, tanah longsor, supaya tidak banyak jatuh korban maksud saya. Maka disembelih kerbau, kemudian kepalanya dihanyutkan di sungai. Ini penyembelihan kepada yang selain Allah dan ini merupakan syirik. Ini termasuk syirik. Pun gak ada hubungannya antara kepala kerbau dengan gedung tinggi. Yang ada adalah misalnya perbandingan semen dengan pasir. Itu ada hubungannya dengan sukses tidaknya pembangunan gedung tinggi. Ada hubungannya dengan kekuatan baja, rangka baja yang digunakan. Ada hubungannya dengan perhitungan sipilnya. Ada hubungannya dengan bentuknya, arsitekturnya. Yang harus direncanakan matang-matang supaya gedungnya berhasil. Adapun kepala kerbau apa hubungannya? Ya. Tetapi di sini disebutkan bahwa penyembelihan itu ada 4. Coba kita lihat di halaman 80. Penyembelihan itu ada 4. Pertama, penyembelihan dalam rangka mendekatkan diri atau mengagungkan sesuatu. Penyembelihan seperti ini hanya boleh untuk Allah. Karena termasuk ibadah maliyah, ibadah harta. Jika dipalingkan kepada yang selain Allah, maka termasuk syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Penyembelihan seperti inilah yang diperintahkan dalam surat Al-An'am ayat 162. Yaitu menyembelih untuk mengagungkan Allah. Contoh penyembelihan syirik, misalnya penyembelihan untuk jin. Jin yang menunggui sawah. Penyembelihan untuk syaitan. Ya, misalnya orang jadi dukun. Terus dia minta ayam, nanti ayamnya disembelih. Ini termasuk syirik. Ada dukun tapi berkedok ustadz. Alhamdulillah sekarang sudah nggak laku. Tapi dulu 2004, 2005 itu zaman-zaman kejayaannya. Karena punya siaran di TV. Semua orang diajaknya zikir, semuanya putih-putih. Nanti kalau ada yang mau minta diobati, maka harus pakai telur, ayam, kambing. Nanti penyakitnya pindah ke telurnya atau ke ayamnya atau kambingnya. Yang sejatinya seperti ini adalah praktek perdukunan yang tidak akan jauh-jauh dari yang namanya tolong-menolong dengan jin, yang nanti hewan-hewan itu adalah persembahan buat jin. Penyembelihan kedua adalah penyembelihan buat makan-makan atau jualan. Misalnya para penyembelih ayam di pasar, ya, buat jualan di pasar. Penyembelihan seperti ini hukumnya boleh karena tidak termasuk ibadah.
Tetapi wajib baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah, maka bangkai jadinya. Nanti kalau dia potong berarti jatuhnya adalah jualan bangkai. Kalau dijual ayam tanpa membaca bismillah. Dan bismillahnya itu satu hewan satu. Satu hewan satu. Bismillah. Datang bismillah. Bismillah. Datang kambing bismillah. 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 Gak boleh bismillah semuanya. Sudah kan? Set. Ya. Ketiga, penyembelihan untuk kegembiraan atau kebahagiaan. Contohnya sembelihan buat walimah. Sembelihan karena buat makan-makan pindah rumah baru. Contohnya sembelihan buat kembalinya keluarga dari bepergian, pulang haji. Kalau pulang haji kan biasanya apa? Ada acara makan-makan dan lempar beras kuning. Nah. Kalau masalah Muhammad, ini haram hukumnya karena tabdzir, buang-buang makanan. Ya. Tapi nyembelih bebek, nyembelih kambing, datang mama pulang dalam keadaan capek, ya, pijit-pijit sebentar, ada makan-makan, ini boleh. Ini boleh dan tidak ada unsur pengagungan atau ibadah. Keempat, penyembelihan untuk disedekahkan kepada fakir, miskin, dan kelaparan. Ini termasuk ibadah yang disunnahkan. Sayangnya nggak disebut yang kelima. Yang kelima adalah penyembelihan untuk sesajen. Ya, maka yang seperti ini syirik. Jadi bagusnya mungkin penyembelihan pertama itu dipisah saja. Penyembelihan untuk mengagungkan Allah, maka ini sunnah, bukan ibadah. Seperti buat ibadah kurban di tanggal 10 Zulhijjah. Adapun untuk pembangunan gedung, ditanam di saat peletakan batu pertama, untuk panen dan lain-lain, maka ini termasuk syirik. Terakhir, ibadah yang juga diperintahkan oleh Allah dan hanya boleh, termasuk di antara perbuatan seseorang yang hanya boleh untuk Allah adalah nazar. Halaman 81. Nazar adalah perbuatan seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang pada hukum asalnya tidak wajib di dalam syariat dan dia kerjakan jika tercapai yang diinginkannya. Misal seseorang mengatakan, nazar ini pembahasannya panjang. Kalau saya bahas sekarang, saya sudah lihat 19:21. Kita azan 19 berapa? 1. Nazar saya tunda. Insya Allah saya bahas di pertemuan berikutnya. Karena nazar ini sayang juga ya. Sekarang aja deh, maaf, sekarang aja. Nazar itu seseorang mengatakan kepada dirinya, mewajibkan dirinya untuk mengerjakan sesuatu yang aslinya tidak wajib, aslinya merupakan ibadah yang paling banter, ibadahnya maksimal sunnah. Lalu kemudian dia wajibkan untuk dirinya bila yang diinginkannya tercapai. Misalnya dia bilang, ya Allah, bila nanti aku jadi menikah bulan ini, aku bernazar akan bersedekah uang 50.000. Ya Allah, jika orang tuaku selamat pulang dari haji, aku bernazar sembelih 1 kambing. Ya Allah, kalau nanti istriku keluar dari rumah sakit, aku bernazar aku akan bersedekah 100.000. Yang tadinya sedekah 100.000 itu gak wajib. Nyembelih yang dia maksud itu gak wajib. Ada orang mengatakan, kalau nanti aku keluar dari rumah sakit sehat, ya Allah aku mau puasa 3 hari berturut-turut. Puasa yang dia maksud sebenarnya tidak wajib. Tapi karena dia inginkan sesuatu, maka dia wajibkan dirinya dengan berjanji kepada Allah. Ini pernah saya bahas secara rinci di Assalam Wika sekitar 2 minggu yang lalu. Kesimpulannya bahwa bernazar itu makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan nazar itu haram. Kenapa makruh? Karena Rasulullah SAW mengatakan,
fa innahuma la yustakhraju illa minal bakhil. Sesungguhnya yang namanya nazar itu tidaklah diucapkan kecuali orang yang bakhil, orang yang pelit. Dan ini celaan kepada yang bernazar. Sisi tercela yang lainnya adalah ini seperti orang yang minta dulu, yang dia mau baru dia ngasih. Apalagi itu kepada Allah. Harusnya yang dia lakukan adalah ibadah dulu, mintanya belakangan. Puasa saja dulu, semoga kamu lulus. Udah sedekah dulu, semoga kamu nikah. Bukan minta dulu jodohnya, baru nanti bersedekahnya. Maka kesimpulannya, nazar ini di antara para ulama ada yang mengatakan hukumnya makruh, nggak baik. Ya, nazar ini tidak disuruh. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan hukumnya haram. Karena belakangan kebanyakannya orang bernazar, belakangnya dia susah sendiri. Ada orang di kampus saya dulu, tahun 2003 dia bilang, dia tanya di kajian, saya dengar. Ustadz mau tanya Ustadz, saya nazar Ustadz, kalau saya diterima di kampus ini, saya akan jalan mundur 5 kilo. Maju aja capek, mau mundur 5 kilo. Ada ibu-ibu nelpon, Ustadz saya mau tanya, saya ini waktu suami saya sakit, saya pernah bilang gini, ya Allah kalau nanti suamiku sehat, aku akan puasa 1 bulan berturut-turut. Sudah saya coba baru 2 hari sakit saya. Ya. Akhirnya susah sendiri. Karena kebetulan yang telepon itu nenek-nenek. Ya. Ada lagi yang telepon, Ustadz mau tanya, ibuku bernazar, nak, bila kamu tahun ini diterima kerja, maka ibu akan bersedekah dengan gaji pertamamu. Siapa yang kerja, siapa yang nazar, siapa yang keluarkan uang ini? Gimana Ustadz? Katanya nanti gaji pertamaku disedekahkan. Ibuku bernazar begitu. Nah itu namanya ibumu yang bernazar, bukan kamu. Ya. Nah nazar seperti ini kebanyakannya ujung-ujungnya orangnya susah sendiri. Kalau Syekh Utsaimin tegas, nazar itu haram, nggak boleh. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur maka wajib. Kalau sudah terlanjur maka wajib. Gak bisa gini, ya Allah maaf waktu itu saya nggak tahu ternyata makruh, nggak jadi. Kalau sudah terlanjur wajib. Ya, siapa suruh? Nah, kecuali nazar yang aslinya bukan nazar, yang bukan konten ibadah. Misalnya yang tanya beberapa minggu yang lalu, Ustadz saya bernazar kalau timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia, dan jangan berharap akan hal itu, maka saya akan beli jersey originalnya. Kita jawab itu bukan nazar, karena itu cuma sekedar kontennya cuma mubah, yaitu beli baju original. Seperti yang tadi jalan mundur 5 kilo, itu lebih nggak nazar lagi. Ya. Tapi kalau seandainya terjadi, berarti orang seperti itu tidak perlu menunaikan apa-apa. Dan kalau seandainya ada nazar yang maksiat, maka tidak boleh dijalankan. Mari kita baca halaman 81. Nazar itu ada 2. Pertama nazar taat. Nazar seperti ini makruh, haram, tapi kalau sudah terlanjur harus dipenuhi. Contohnya nazar berpuasa, nazar sedekah. Saya sudah contohkan tadi. Adapun kasus yang tadi, kalau aku nanti kerja, maka gaji pertamaku akan disedekahkan oleh ibuku. Maka saya jawab, nggak usah. Ya, siapa tahu kamu butuh. Kalau mau sedekah, nggak usah banyak-banyak. Ya, sedekah yang kamu tetap memperhatikan kebutuhanmu. Ya. Kemudian nazar yang kedua, nazar maksiat. Nazar seperti ini tidak boleh dipenuhi. Misalnya bernazar untuk menyembahkan sesuatu kepada kuburan atau berhala. Misalnya dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya nanti aku juga jadi kerja, maka aku akan ke kuburannya Sunan Bonang. Maka ini tidak boleh karena ini nazar syirik. Ya. Contoh yang lain misalnya, ya Allah, bila aku berhasil nanti menikahi istri yang kedua, maka kubunuh istri yang pertama.
Maka ini adalah nazar maksiat. Nazar seperti ini tidak boleh dipenuhi. Nah sekarang, kalau nggak dipenuhi terus gimana? Contohnya, tadi yang nazar mau puasa 1 bulan berturut-turut. Dia sudah tua. Mau coba baru 2 hari sudah sakit. Akhirnya dia nggak mampu. Ada yang, ya Allah aku mau bernazar, aku akan misalnya sholat tahajud 30 hari berturut-turut. Ternyata nggak sanggup dia lakukan. Ya. Lalu kemudian aku bernazar untuk menyedekahkan 10 juta. Ternyata nggak sanggup dia lakukan. Atau aku bernazar untuk membunuh istriku. Lalu tidak dia lakukan. Bagaimana kalau tidak dilakukan? Jawabannya setelah azan. Kita baca halaman 81 yang terakhir. Rasulullah bersabda, "Man nadzara an yuti'i Allah falyuti'hu, wa man nadzara an ya'siyahu falya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia penuhi nazarnya. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia penuhi nazarnya. Nah, kalau seandainya isinya maksiat atau isinya ibadah tapi tidak bisa dikerjakan karena ketidakmampuan, maka orangnya dimaafkan. Tetapi harus mengganti dengan kafarat. Kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak atau memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian 10 orang miskin. Bila ketiga-tiganya tidak bisa, dipilih salah satu, maka baru turun ke pilihan yang berikutnya, yaitu puasa 3 hari berturut-turut. Apa saja tadi? Memberikan budak, terus memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau jika ini tidak bisa, puasa 3 hari. Kok 3 hari sih? 3 hari apa 6 hari ya? Nanti antum cari sendiri di surat Al-Maidah ayat 89. Teman Anda pernah bernazar kalau diterima kerja di perusahaan akan potong kambing atau sapi untuk makan-makan bersama keluarga. Apakah ini termasuk ibadah nazar? Iya, ini termasuk nazar. Bila sudah terlanjur maka harus dipenuhi. Ustadz, Anda berencana menikah dengan seorang akhwat. Saat menghitung uang simpanan ternyata cukup untuk lunasi hutang riba. Mana yang didahulukan? Menikah atau lunasi hutang riba? Jawabannya bayar cicilan bulanannya. Itu minimalnya. Supaya antum tidak kena denda kalau terlambat. Kan ada cicilan bulanan yang harus antum penuhi. Maka dahulukan itu, sisanya buat nikah. Berapa sisanya? Adapun belum lunas nggak masalah. Buku apa yang cocok diberikan kepada orang tua untuk dibaca-baca supaya memahami tauhid dengan benar? Jawabannya salah satunya buku saya ini, penjelasan 3 landasan utama. Ada buku yang juga bagus, bukunya yang judulnya Jalan Golongan yang Selamat, Al-Firqatun Najiyah, tulisan Syekh Muhammad bin Jamil Zaini. Kemudian kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya akhwat bekerja sebagai PNS, niat resign untuk mengurusi anak dan suami, tapi orang tua tidak ridho. Bolehkah saya kerja sambil bawa anak ke kantor? Saya izin ke atasan dan atasan bolehkan. Biasanya kalau bawa anak ke kantor, biasanya ganggu. Jadi itu yang saya lihat dari teman-teman saya waktu saya PNS dulu. Biasanya kerjaannya nggak fokus. Ya. Dan kurang amanah jadinya. Banyak waktu yang tersita di kantor buat ngurusin anak. Saran saya resign. Orang tua nggak ridho, Ustaz, gimana? Antum bilang sama suami, Pak, lobikan ke orang tua. Kalau seandainya, dan apalagi kalau ini adalah perintah dari suami, pada perintah suami yang tidak maksiat wajib taat. Setiap perintah suami yang tidak berunsur maksiat maka wajib taat. Dan suami lebih pantas untuk ditaati daripada orang tua pada masalah yang tidak mengandung maksiat. Ini berhenti dari PNS bukan maksiat. Suami suruh, orang tua tidak mau. Mana yang didahulukan? Suami. Bagaimana caranya supaya orang tua ridho?
Ketahuilah orang tua itu tidak mau anaknya berhenti dari PNS. Itu sebenarnya alasannya adalah takut anaknya nggak punya nafkah. Itu yang ditakutkan. Berarti waktu antum minta izin sama orang tua, siapkan jawaban alternatif yang menggantikan nafkah antum yang selama ini. Sebenarnya itu kuncinya. Waktu saya berhenti dari PNS, bapak saya bilang, nggak apa-apa. Pak ada dendanya, nggak masalah, nanti kita carikan duitnya. Meskipun di belakangan saya cari sendiri, saya lunasi sendiri, nggak dibantu siapa-siapa. Ya. Kenapa? Orang tua paham bahwa ada masalah yang lebih besar dan saya punya jalan untuk menggantikan nafkah yang selama ini. Orang tua itu takut kita miskin. Orang tua khawatir kita nanti nggak punya nafkah. Orang tua takut nanti kita jadi peminta-minta. Dan sebagian orang tua takut nanti anaknya nggak ngasih apa-apa. Ya. Dan kalau memang ingin berhenti, berhentilah. Dan biasanya akan diridhoi oleh orang tua kalau kita punya jawaban alternatifnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.